Halo, selamat hari Senin. Hari Senin ini kita ada tema ya. Tapi sekarang ada peraturan baru nih ya. Peraturan barunya kamu pilih mau topik yang kamu pilih atau kamu mau ikut dalam tema. Ya. Kalau mau kasih tahu ya. Oke. Ntar ya. Oke, saya masuk dulu ya. Mohon maaf ya, sekarang masih ada apa itu namanya? Masih ada backing vokal saya, masih ada ya. Backing vokal saya masih ada. Bentar. Bentar ya. Biar mengurangi suara ya, dan mengurangi waduh, saya tadi baru itu panen ikan saya, terus saya potong-potong, saya kena sisiknya, jadi saya nggak bisa nge-scroll teman-teman. Nggak bisa. Jadi saya nge-scrollnya mungkin pakai jari tengah. Ya, nggak apa-apa lah ya. Baiklah, kita lihat ya. Ini temanya adalah Allah pembuat dosa. Ya, tanda tanya dong. Yang pasti tanda tanya. Lihat ya. Kita bikin dulu temanya. Jangan pembuat deh ya. Pencipta kali ya. Pencipta. Allah pencipta dosa. Tanda tanya ya. Ini edukasi ya. Nggak usah marah-marah. Ya. Edukasi ini. Jangan marah-marah. Oke? Oke. Ya. Kalau mau bertanya tidak apa-apa, tapi kalau mau bicara tentang tema juga nggak apa-apa, ya. Sekarang saya mau fair aja, ya. Saya fair aja sama kalian. Elah, kenapa sih nih? Nanti saya ketahuan cantik. Tolong di tap-tap ya guys. Di tap-tap ya, love orange, di tap-tap ya. Biar bisa banyak yang datang ya dengan peraturan baru. Ya. Peraturan barunya adalah kalian boleh memilih apa yang mau kalian bicarakan. Ya. Tentunya diskusi ya. Diskusi itu ya harus dua arah ya. Atau kalian mau ikut dalam tema saya. Tema saya hari ini adalah Allah pencipta dosa. Oke? Masih dengan saya di sini ada backing vokal saya ya. Harap maklum ya, backing vokal saya sangat lantam ya. Ya. Oke. Kita akan lihat ayatnya di dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 11. Al-Hijr ayat 11 ya.
sampai 12. 11 12 ya. Oke. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikian kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang yang berdosa, orang-orang kafir. Ya, sepertinya orang-orang kafir ini udah dalam tanda petik ya dikerjain Allah ya. Ya kan? Allah bisa ngerjain orang kafir ya. Makanya kalian jangan jadi kafir. Tapi ternyata kafir itu bukan suatu pilihan. Kafir itu udah suatu takdir, guys. Udah takdirnya kalau kamu jadi kafir. Iya dong. Karena bisakah orang yang dimasukkan rasa ingkar ini menolak untuk dimasukkan rasa ingkar itu? Bisa tidak? Ini Allah yang memasukkan rasa ingkar, rasa memperolok ya. Memperolok siapa mereka? Rasul. Rasul siapa? Rasul Muhammad. Menurutmu, bisa nggak orang-orang kafir itu menolak saat si kami memasukkan olok-olok itu? Bisa nggak? Saya rasa nggak bisa ya, karena kan Allah sangat berkuasa sekali. Di tap-tap ya guys, di tap-tap. Biar makin banyak yang lihat bahwa Waymaker live ya. Kemarin saya nggak live karena ada yang meninggal ya. Bukan keluarga sih, tapi orang gereja ya, orang gereja harus datang gitu. Dan saya memang berduka sekali ya, beliau meninggal itu karena lumayan dekat, karena dia adalah tukang kusuk saya ya. Kusukannya enak guys, aduh saya kehilangan sekali guys. Ayo guys. Tolong di tap-tap sampai 10k lah ya. 10k dan kita akan bicara tentang Allah. Apakah pencipta dosa? Ya kan? Allah pencipta dosa tidak ya? Kalau tidak ya silakan naik, atau kalian punya topik sendiri ya nggak apa-apa ya, sekarang udah boleh. Kalian mau punya topik atau mau ikut tema ya, baik kan saya kan, karena kalian biasanya suka marah-marah ke atas. Yuk silakan naik ya. Apa kamu bisa menolak saat Allah memasukkan rasa olok-olok ke dalam hati kamu? Kalau kamu ya yang di pihak si kafir ya, seandainya kamu jadi yang kafir, menurutmu kamu bisa menolak tidak menjadi kafir? Ayo silakan kita akan bahas ini ya. Oke, bentar ya. Gimana, ada yang mau naik? Oke, belum ada yang mau naik, kita bahas terus ya, kayak di sini ya. QS 19 Mariam 83 ya, 83. Oke.
Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Bisa nggak orang-orang yang kafir itu menolak setan-setan itu? Benarkah orang-orang kafir itu ternyata diciptakan oleh Allah? Ya, itulah ya. Makanya di tap-tap aja ya guys, di tap-tap dulu, di share-share ya. Kita share-share. Kita share-share dan oke. Di share-share aja ya guys, biar banyak yang lihat bahwa saya live dan mereka tahu bahwa mereka bisa join lah ya. Bisa join ya. Kata Joseph, penerbit Quran Peganono Peganini. Siapa sih Joseph itu? Ya, lanjut ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Wow. Jadi si kami itu selain mengirim ya, selain mengutus rasul, dia juga mengutus setan. Kalau mengutus setan adalah tugas Allah, berarti memang Allah itu adalah bos dari setan. Ya kan? Sekarang kalau setan dibilang punya bos dan ternyata bosnya setan adalah Allah, wow. Bagaimana menurut kalian? Tangan saya kalau megang ikan tuh bau amisnya nggak hilang-hilang ya guys ya. Agak ini loh, agak malas juga ya. Maklum lah ya, ibu-ibu begitu ya. Di tap-tap ya guys, di tap-tap. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian memang merasa bahwa Allah itu bukan pencipta dari dosa, silakan naik, atau kalian punya topik lain ya, saya akan terima. Kalian mau topiknya tentang kekristenan, silakan. Tapi tentunya kalian sendiri yang tentukan ya. Ayo, muclim, silakan naik. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 17. Surat sapi betina ya. Sapi betina mendapat surat dari Allah. Semoga sapi betina bisa mengerti isi surat Allah ini ya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekeliling, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Perumpamaan ini guys. Tapi isinya perumpamaan itu aja kamu sudah mengerti harusnya. Bahwa Allahmu saat orang mendapatkan terang itu petunjuk pastinya ya. Gak mungkin terang itu artinya
lampu bolam lampu, nggak mungkin. Ya, cahaya itu pasti petunjuk ya. Cahaya itu pasti suatu kebaikan ya, sesuatu jalan itu pasti ya. Karena orang bisa berjalan kalau ada cahaya, kalau nggak ada cahaya kita akan nabrak-nabrak, betul tidak? Ya. Nah, di sini dibilang Allah hilangkan cahayanya. Allahmu adalah pencipta orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Allahmu bahkan pencipta kegelapan. Ya. Gelap itulah Allahmu. Kau tahu tidak? Kan Kak, jangan banyak tamumu, mana elok loh. Kamu malu kalau banyak tamu? Ini nggak banyak, naiklah. Kok banyak tamu nggak elok? Ini gimana ini? Saya memang begitulah, kalian tuh ya selalu bicara tuh terbalik-terbalik. Saya percaya itu karena tradisi Arab kalian pegang. Jadi terbalik-terbalik pemikiran kalian. Bagaimana nggak terbalik? Kalian sudah dijejalkan dalam Quran bahwa beristri 2, 3, atau 4 itu adalah hal wajar, hal normal. Kalian bilang, kan menikah, yang penting menikah, yang penting menikah. Ayo naik yuk, 15 orang doang loh, jangan malu-malu ya. Nggak perlu malu, kita diskusi loh. Saya udah bilang, sekarang peraturannya baru. Oh, ada si Fatin. Oke. Halo Fatin. Halo Fatin. Malam. Ya, malam. Fatin, kamu mau pakai tema ini kita diskusi atau kamu punya tema? Apa saja oke. Oke. Ini saya punya tema ini. Saya itu tanda tanya ya. Ini bukan penilaian saya, tapi ini tanda tanya, berarti masih kita harus diskusikan. Allahmu pencipta dosa. Tanda tanya tuh belakangnya ya. Jadi sekali lagi di dalam Al-Hijr nih ya, Al-Hijr ya. Al-Hijr itu di surat 15 ya. Al-Hijr ayat 12. Allah bilang bahwa Allah memasukkan rasa ingkar dan olok-olok ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Bisa dijelaskan itu kegunaannya apa? Allah memasukkan rasa ingkar dan olok-olok. Fatin? Ya. Dijawab dong. Katanya kamu mau pilih ini tema saya. Saya malas. Loh, ngapain naik kalau malas deh? Kenapa malas deh? Ya udah kamu pilih lah. Tadi katanya pilih yang ini temanya, atau kamu mau bertanya? Masa saya mau lebih bertanya, kenapa bisa firman menjadi Tuhan? Oh, jadi kamu mau ini tema sendiri ya? Udah nggak mau bahas ini ya? Tadi saya tawarin nggak mau. Tadi maunya tema, sekarang punya pertanyaan sendiri. Oke, temanya adalah kenapa tadi Tuhan menjadi manusia, itu pertanyaanmu? Bukan, firman menjadi Tuhan. Kenapa firman menjadi Tuhan? Ya, karena firman menjadi manusia. Jadi Tuhan itu menurut kepercayaan kami, Tuhan itu adalah jabatan. Gitu. Tuhan jabatan. Ya. Kenapa bisa? Itu karena ya definisi Tuhan di kami adalah penguasa. Tuhan itu adalah penguasa. Iya, kalau kamu taat tunduk kepada sesuatu, berarti dia menjadi Tuhanmu. Kayak misalnya kamu taat dan tunduk kepada uang,
kepada bosmu, kepada pendetamu, kepada ulamamu, ya mereka Tuhanmu. Karena itu juga yang dikatakan Quranmu kan? Kalian menjadikan ulama-ulamamu, ya kan? Itu juga sebagai Tuhan-Tuhan, ya itu kan disebutkan. Berarti Tuhan bukan pencipta. Tuhan adalah jabatan. Oke, maksud saya kenapa bisa Allah sendiri Tuhan? Allah sendiri Tuhan? Iya, Allah emang Tuhan karena dia penguasa. Ya dong? Penguasa. Yesus Iya, penguasa. Yesus penguasa. Kenapa? Penguasa semua, Yesus penguasa, Allah penguasa. Apa sih? Coba ulang lagi. Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Loh. Tadi kan saya udah bilang bahwa Tuhan itu jabatan, Fatin. Tuhan itu gelar. Lalu Allah, Iya. Allah jabatan gelar. Allah itu adalah hakikat. Allah itu, hakikat. iya, Allah itu adalah esensi. Nah, kalau Allahmu apa? Allahmu apa? Gantian. Coba kamu jelaskan sama saya Allahmu tuh apa? Saya kesana saya belajar maksud. Allah esensi jabatan Yesus Tuhan. Ya tadi tanya, Fatin gantian, Allahmu tuh apa? Tidak saya udah jawab kamu. Loh, kamu nggak mau jawab, nggak mau gantian jawab. Allahmu apa? Bukan Allahmu tuh jangan apa? kesana dulu. Ini Loh, kok jangan kesana dulu? Tetap diskusi ini, Fatin. Diskusi itu saya jawab saat kamu bertanya dan saat saya tanya balik kamu juga harus jawab, Fatin. Itu namanya diskusi yang fair. Allahmu apa? Saya paham. Ya Allahmu apa? Sekarang saya tanya Allahmu apa? Hah? Allahmu apa? Pencipta. Manusia, Allahmu? Bukan, Tuhan. Tuh. Tuhan itu apa? Tuhan sang pencipta. Loh, tadi katanya Allah yang pencipta. Gini loh. Setahu saya di agamamu tidak ada Tuhan. Betul tidak? Tidak betul. Di Quranmu dikatakan bahwa tiada Tuhan katanya. Tidak jadi ada berarti di agamamu tidak ada Tuhan. Gak ada Tuhan di agamamu. Bukan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya. Mana? Loh, tidak dong. Kan tidak ada Tuhan, hanya ada Allah. Gak ada Tuhanmu berarti. Gimana sih kau? Makanya saya tanya sama kamu, Allahmu tuh apa? Allahmu tuh apa? Nih, lihat nih. Mana sih? Tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana ayatnya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kau hafal tidak? Hafal nggak ayat Quran? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kesaksian di dalam syahadat saya. Syahadat ya. Iya, syahadatnya kan gitu. Berarti memang tidak ada Tuhan di dalam agamamu, adanya Allah. Makanya saya bertanya, Allahmu apa? Jangan kau bilang itu Tuhan deh. Karena di agamamu tidak ada Tuhan. Gimana? Bukan Loh, kok seperti ada sekarang? Ya gimana? Jelasin. Allahmu tuh apa? ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Manusia. Makanya tidak ada Tuhan di dalam agamamu, adanya Allah, betul tidak? Nah, Allah itu apa? Kalau tidak ada Tuhan, hah? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Lah kamu yang jelasin gimana? Kok saya yang suruh jelasin? Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Macam mana bisa ada dua Tuhan? Ini kita orang Kristen, nih saya jelasin, nanti kamu gantian jelasin ya, jangan kabur ya. Jangan kabur, beneran, jangan kabur, nih saya jelasin ya. Kita orang Kristen percaya kepada Allah yang memiliki firman dan roh. Firman itu adalah Yesus itu. Firman menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 14. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi kami percaya Allah kami itu memiliki firman dan roh. Gitu. Kalau saya bilang, dengar dulu Fatin, kalau saya bilang Tritunggal nanti kamu bingung. Makanya dengan sederhana saya bilang, kami percaya Allah kami adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Gitu. Nah, saya sudah jelaskan Allah saya. Nah, kalau Allahmu itu apa? Allahmu apa? Ayo jelasin. Jelasin. Oke, pada mulanya adalah firman itu kok ke saya itu lagi? Saya sudah menjelaskan, Fatin. Saatnya kamu jelaskan. Jelaskanlah. Jelaskan Allahmu kayak apa. Apa kamu ini? Kalau yang bagus, saya kamu harusnya bisa menjelaskan Allahmu itu apa, karena di agamamu tidak ada Tuhan. Ngomong dulu, kamu dulu, saya ngomong dulu, okay? Tadi saya sudah jelaskan, Sudah saya jelaskan tadi, Fatin. Tadi saya sudah menjelaskan. Kamu jangan seperti itu. Ini kita diskusi loh. Saatnya kamu menjelaskan Allahmu siapa. Karena di dalam agamamu tiada Tuhan selain Allah. Jadi di agamamu nggak ada Tuhan. Jelaskan siapa Allahmu. Maksud saya cerdas, kamu saya ajari, saya masuk. Loh, kamu tidak boleh menjelaskan Tuhannya orang lain. Yang harus kau jelaskan Tuhanmu sendiri. Tuhanmu jelaskan. Allahmu itu siapa? Katanya kamu nggak punya Tuhan, tapi ternyata kau bilang Allah adalah Tuhan. Bagaimana itu sebenarnya? Pada mulanya firman itu bersama. Kenapa ke saya lagi? Kenapa kamu ke Kristen lagi? Saya sudah menjawabnya. Kamu tidak boleh menjelaskan iman orang lain. Kau harus jelaskan imanmu, silakan. Siapa itu Allah? Allah siapa? Allah itu siapa, Fatin? Jangan begitu, Dek. Saya sudah jelaskan iman saya. Saatnya kau menjelaskan siapa Allahmu, Dek. Jelaskan Allahmu, kau jangan lari kau. Jelaskan. Saya mau jelaskan kakak supaya pintar. Siapa Allahmu itu? Allahmu itu apa? Allahmu itu apa? Allahmu itu apa? Fatin ini. Fatin, kenapa kamu tidak mau gantian? Kenapa? Kamu udah takut ya? Nggak tahu kamu menjelaskan? Kau nggak tahu apa Allahmu itu ya? Allahmu itu apa? Ayo, jawab. Kayak kamu yang tenang. Allahmu itu apa? Allahmu apa? Dulu selesai baru. Allahmu itu apa, Fatin? Saya sudah menjawab kamu. Saya sudah menjelaskan apa itu Allah di dalam kekristenan. Saya sudah menjelaskan Tuhan itu bagi kami gelar. Nah, kamu saatnya menjelaskan, kamu harus menjelaskan Allahmu siapa. Allahmu itu apa? Jawab. Jawab. Allah itu apa? Allah itu apa, Fatin? Ini tandanya kamu nggak punya ilmu, Fatin. Nggak punya ilmu kamu. Apa, jelasin dong. Jelasin. Jelasin. Jangan nanya lagi. Kamu menjelaskan sekarang imanmu. Saya sudah jelaskan iman saya. Tuhan melahirkan Tuhan. Kan? Aneh kan? Kenapa bisa? Kamu ngaku aja sekarang, kamu nggak tahu apa-apa tentang agamamu ya? Nggak tahu ya? Kamu ngaku dulu, kamu nggak tahu apa-apa, biar nanti saya jawabin semua pertanyaanmu. Ngaku dulu, kamu nggak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa, oke. Oke, berarti kamu benar-benar botol dalam hal Quran dan Allah ya? Ya? Akui, saya botol soal Allah saya, bilang. Saya cerdas dalam agama saya. Kalau cerdas, jelaskan Allahmu itu apa.
Karena saya sudah menjelaskan. Diam. Gimana Diam kau dulu. ini? Kamu bicara. Kau Diam. jelaskan apa itu Allah. Silakan. Saya belum Jelaskan apa bicara itu dulu. Allah. Diam dulu. Mengapa bisa perkataan firman menjadi Allah yang keluar dari vagina? Macam mana bisa? Udah, saya Sudah. tanya. Kalau memang maksud kamu, kenapa firman itu menjadi manusia yang harus lahir? Saya tanya, bapaknya si Isa itu siapa, Fatin? Hah? Kau jawab. Tidak ada ayatnya. Kenapa Allah harus menjadikan Isa tanpa bapak? Hah? Siapa bapaknya Itu Isa? bentuk daripada kekuasaan. Kita harus ada hubungan badan. Bentuk Ya. kekuasaannya. Oh, bentuk kekuasaan Allah itu ya. Jadi Allah tidak bisa memberikan bahwa saya langsung saja bikin manusia tanpa perlu masuk lewat si Maryam. Hah? Nggak bisa? Nggak bisa? Kenapa harus lewat Maryam? Kenapa harus lewat Maryam? Kenapa harus lewat Maryam, saya tanya? Hah? Apa Allahmu kurang kuasa? Dia tidak bisa langsung jebret gitu, langsung jadi manusia kau? Nggak bisa gitu Allahmu? Hah? Ya saya tanya kenapa Isa itu prosesnya lewat Maryam? Kenapa? Tidak harus. Hah? Itu Fatin nggak tahu apa-apa tentang agamamu. Kau nggak ada ilmu. Kenapa kau nggak ada ilmu, Fatin? Hah? Coba jawab dulu. Allahmu tuh siapa? Allahmu tuh apa? Hah? Jawab dulu. Kakak jangan ngomong terus tuh. Jawablah, jawab. Allah tuh siapa? Apa dia? Karena bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Loh, tiada Tuhan selain Allah. Berarti di agamamu tidak ada Tuhan, Fatin. Jawab saya. Hah? Jawab. Jangan repot kau. Saya bicara. Ya, bicara. Allahmu siapa? Allahmu tuh apa? Kan nggak mungkin saya bilang siapa karena kan bukan manusia ya kan. Allahmu tuh apa? Ya kalau manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Iya betul. Makanya apa? Allahmu tuh apa? Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Iya, Allahmu apa saya tanya? Ini saya sifat. Kalau Yesus itu ada diciptakan Allah sifat. Allah sifat. Allahmu sifat. Hah? Allahmu apa? Hah? Allahmu apa, Dek? Astaga. Gimana kau ini, Fatin? Kau tidak paham Allahmu. Hah? Allah itu apa? Suruh dia pusing. Saya tidak pusing. Pusing. Jadi kamu nggak punya ini ya, nggak punya Tuhan ya, punyanya Allah ya. Masalahnya kamu tidak paham Allahmu tuh apa, ya kan? Gini, kalau kamu Fatin, ya kan, namamu Fatin. Penyandang nama Fatin itu apa? Yang menyandang, yang punya nama Fatin itu apa? Hakikatnya apa? Hah? Hakikatnya apa? Yang menyandang nama Fatin itu siapa? Fatin? Aku sendiri. Kamu apa? Saya tanya kamu apa? Aku sendiri. Iya, kamu apa? Kamu manusia atau kamu hewan? Karena hewan juga saya kasih nama nih. Hewan saya nih, dogi saya namanya si Zoro. Ya kan? Kalau si Fatin ini apa? Aku Tuhan kamu. Karena aku dilahirkan. Oh, kumat dia. Kamu apa, Fatin? Saya tanya. Ini serius. Ini logika ya. Kamu kan manusia, betul tidak? Betul tidak kamu manusia? Nah, manusia yang namanya Fatin ini
kemungkinan Tuhan. cantik ya, karena saya nggak tahu ya cantik atau enggak ya. Nah, jadi saya nanya nih, kalau Allahmu itu apa? Kalau Allahmu apa? saya ini adalah Tuhan, istrinya Yesus. Kan mulai kamu menghujat terus, Fatin. Kenapa menghujat? Tahu nggak kamu bahwa di dalam Quran tidak boleh itu mengejek-ngejek sesembahan orang lain. Kenapa kamu melanggarnya? Kalau kamu melanggarnya, Allah mau bilang kamu akan dibakar di neraka. Hah? Kau suka ya kalau dibakar di neraka ya, Fatin ya? Iya. Santai. Nah, santai makanya. Sekarang saya tanya kamu sekali lagi. Allahmu apa? Kalau Fatin ya, yang namanya Fatin adalah manusia. Kalau Allah itu siapa? Apa dia? Hah? Allahmu apa? Allah sing pencipta, bagaimana kaknya? Pencipta. Hah? Nah, sing pencipta. Pencipta itu manusia bisa jadi pencipta tidak? Hah? Manusia bisa jadi pencipta tidak? Tidak bisa lah. Tidak bisa. Jadi, menurutmu siapa yang menciptakan teknologi AI? Hah? Siapa? Nah, berarti manusia itu bisa menjadi pencipta. Saya tanya sekali lagi, Allahmu manusia berarti? Karena dia pencipta kan? Dia pencipta, ya kan? Manusia berarti Allahmu. Saya tanya sekali lagi, Allahmu itu apa? Hah? Jawab. Jangan ke Yesus dulu. Kamu dari tadi belum jawab, Allahmu apa? Hah? Allahmu apa, Dek? Jangan kemana-mana, ini belum dijawab pertanyaan. Saya dari tadi sudah menjawab siapa Allahnya orang Kristen. Tapi kau sendiri tidak bisa menjawab Allahmu itu apa. Hah? Allahmu apa? Ayo silakan jawab. Belum selesai firman menjadi Allah. Loh, tadi saya sudah kasih tahu ya. Kamu tadi bertanya ya. Tuhannya orang Kristen itu, ya kan? Kamu tadi tanyanya apa? Pertama apa? Diam dulu. Tadi kau tanya apa? Coba sekali lagi kamu tanya ke saya jawab. Sekali lagi. Nanti kamu harus jawab. Kalau saya tanya balik. Begini ya Kak, kalau definisi firman adalah perkataan Allah yang menjadi Yesus, kenapa bisa? Kalau perkataan yang mendatangi dari mulut Allah keluar Yesus. Kau ngomong aja bersalahan, Fatin. Hah? Tidak firman yang datang dari Yesus. Apa maksudmu? Firman itu tidak datang dari Yesus. Kau ini apa sih maksudnya? Dari mulut Allah. Dari mulut Allah keluar Yesus. Dari mulut. Kenapa dari vagina? Bagaimana? Oke ya, baik ya. Saya kasih tahu kamu ya, bahwa sekali lagi, saya ulangi lagi perkataan saya ya. Kami percaya Allah kami itu memiliki firman dan roh. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya dia bisa berkomunikasi ya secara langsung, dia bisa menyatakan kasihnya secara langsung kepada manusia, kepada ciptaannya, supaya ciptaannya mengenal siapa penguasa sebenarnya. Paham, Fatin? Nah, sekarang kamu jawab gantian. Udah berapa pertanyaanmu saya jawab, kamu belum menjawab. Apa Allahmu? Apa Allahmu apa, Fatin? Kau kenapa lari-lari terus, kenapa? Hah? Emang ikan patin ini luar biasa licin ya. Jangan licin gitu deh ya. Kamu udah kayak ular. Dengar. Kau jawab saya, Allahmu itu sejenis apa? Binatang kah? Manusia kah? Allahmu binatang atau manusia? Hah?
Karena Kenapa kalau kau bisa bilang, di dalam- kalau kau di dalam bilang dunia Allahmu Islam? pencipta, Allahmu adalah manusia. Karena manusia juga bisa mencipta. Hah? Pusing. Kau pusing kenapa? Karena kau masih Islam. Ya, karena Islam gak jelas Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, gak jelas. Hah? Kau tahu gak siapa Allahmu? Hah? Allahmu itu siapa? Saya tanya. Udah, saya nggak mau nanya itu. Saya tanya ya. Berdasarkan tema saya malam ini, kenapa Allahmu mengutus setan-setan? Kenapa? Hah? Kenapa Allahmu mengutus setan-setan? Saya tanya. Hah? Apakah setan-setan itu memiliki bos namanya Allah? Hah? Tidak seperti itu. Jawab. Yang tidak baik itu datangnya dari setan, yang baik datangnya dari Sang Maha. Satu. Apa? Gimana? Setiap Yang yang tidak tidak baik? baik itu ajakan dari setan, yang baik dari Sang Maha. Yang baik dari mana? Dari Yang Maha Kuasa. Dari Yang Maha Kuasa. Berarti kenapa Allah mengutus setan, Dek? Berarti Allahmu tidak baik, ya kan? Allahmu tidak baik, kan? Kenapa Allah mau mengutus setan-setan? Surat Maryam 83. Kau baca surat Maryam 83 nih. Ya, Allahmu tidak baik karena itu yang kau bilang. Kalau datangnya dari setan-setan, berarti itu tidak baik kau bilang, ya. Lihat. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami, ya Allahmu, telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Tidak baik kan? Hah? Kenapa Allahmu tidak baik? Allahmu jahat? Baik. Oh, kok baik? Dengan mengirim setan itu baik? Untuk menguji Kenapa kau standar ganda? Kenapa standar ganda? itu untuk menguji kamu mau ikuti ajakan setan atau Menguji? Coba lihat apa yang dilakukan untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Hah? Allahmu jahat. Seperti yang kau bilang tadi. Kalau dari setan berarti jahat. Nah, tepat perkataanmu. Karena mereka disuruh menghasut manusia untuk berbuat maksiat sungguh-sungguh. Jadi Allahmu jahat ya Fatin ya? Oh, tidak. Kenapa Belajar lagi ya? Botol luar biasa Fatin. Belajar lagi deh ya. Kasihan kamu. Sabilillah. Ya, kita bahas kenapa Yesus. Kita baku data. Ayo, buka data. Mau? Apa Sabi? Bisa jawab? Selamat Bisa jawab? malam Sabi, selamat malam. Kok Ya, nggak ada sama adabnya pagi. ya? Oke, betul. Ya. Kenapa kau nggak ada adab Kenapa deh? Yesus dibuang batu gunung? Coba baca. Kisah Apa? para rasul. Baca Apa? dulu kisah para rasul. Coba ulangi kalimat tadi apa? Baca dulu para apa? Wah, Kisah para rasul. Kenapa Yesus batu bangunan? Mau kasih data? ya silakan baca aja deh. Jangan marah-marah, baca. Kasih data ya. Kasih besar saya, kasih besar. Nggak usah dikasih besar. Lu siapa? Nggak usah dikasih besar. Baca aja. Baca. Kau baca lah, kau baca. Baca. Ya kau baca. Saya baca dulu. Saya buat data. Kau nyuruh-nyuruh, jangan nyuruh-nyuruh di sini deh. Malah ngopi. Nggak boleh ngopi di sini.
Kalau mau baca, lu harus udah siapin dari tadi. Kenapa lu pakai acara ngopi? Abangnya si Fatin itu ya? Oh gitu doang abang Fatin ya? Eko? Oke, Eko nggak ada. Logically nggak ada. Oke. Nah, yuk silakan naik yuk. Saya sabar, host. Ya, kamu sabar ya. Sabar dalam berbohong. Ya kan, Fatin? Saya sabar melebihi ajaran kasih. Iya, tapi bohong. Ya. Islam itu tidak akan bisa hidup ya kalau tidak berbohong. Ya. Karena kamu memang diajarkan untuk berbohong, ya. Ya, nabimu bilang begitu, Allahmu bilang nggak boleh bohong, nabimu mengajarkan bohong. Oke, mualaf. Mohon maaf ya, mohon maaf ada itu ya, backing vokal ya. Gimana? Saya mau nanya boleh, host? Boleh. Silakan. Boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Tapi nanti gantian ya. Kita kan diskusi, ya kan? Apa gunanya, host? Kontrolnya Yesus apa gunanya, host? Karena dia manusia, itu memang manusia punya. Kalau laki-laki, kamu punya gak? Nah, turun dia. Cece kamu itu, kamu blokir dia? Hah? Jangan diblokir ya, nggak apa-apa. Ya, karena dia nggak punya konti, makanya dia nanyain tentang konti. Enggak. Oh, turun sendiri. Penakut ya si mualaf ini ya. Iya. Iya Fatin, biasanya laki-laki Islam pada nggak punya konti. Ya. Cece tolong ya si siapa? Si lemah syahwat Baihaqi ya. Lemah syahwat Baihaqi ya. Saya nggak terima orang-orang kayak dia ya. Nah, jadi halo Pak Elop. Iya. Oh, lagi rame ya Pak Elop ya. Aku jadi Aku jadi ini aja, jadi tukang satpam. Satpam. Iya Pak Elop ya. Nah, Cece, ini si kampret Baihaqi belum ya? Oke, confirm. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke ya, kalian selalu bertanya apa gunanya ya konti Yesus. Yesus manusia, ya. Dia pria yang utuh, ya, pria yang sempurna, ya. Sebagaimana fungsi konti kalian yang laki-laki, yaitu gunanya, ya. Namun dia tidak memakainya untuk menjadi PDF seperti yang kalian sanjung-sanjung. Ya. Tidak menjadikan ya kontinya untuk dicelup ke bini orang. Ya. Tidak menyuruh kalian, bahkan tidak menyuruh pengikutnya untuk kawin sana sini, enggak. Ya. Sedangkan nabimu punya nonot itu kemana-kemana, bahkan sampai
spermanya kemana-mana itu dikerok-kerok sama si Aisyah. Siapa yang kick kamu? Hah? Inilah ya si mualaf cerdas ini ya. Mana? Bisa gak di pin ini? Ya. Saya kasih tahu kamu. Lihat, si mualaf cerdas sudah melakukan yang namanya fitnah. Saya tidak ada kick kamu, mualaf. Gak ada yang kick kamu. Ya. Jangan di sini kamu memfitnah orang. Di sini bukan masjid. Ya. Bukan masjid. Di sini juga gak ada yang bisa kau tipu. Ya. Kamu turun sendiri. Turun sendiri kamu. Momot saya nggak ada nurunin kau. Saya selalu bilang sama momot saya, tidak boleh menurunkan orang. Saya yang menurunkan dan menaikkan orang. Kau botol. Ya, nih, mualaf cerdas ya. Ingat ya teman-teman, temanmu ini yang orang dia bilang mualaf, botolnya minta ampun. Pertanyaan cuma soal nonot, karena dia nggak punya nonot. Ya. Naik lagi kamu. Naik lagi kau kalau berani. Ya. Gak ada yang nurunin kamu. Kau turun sendiri. Ya. Bilang aja takut. Jangan jadi pecundang kau di sini ya. Pakai rok mamamu sana. Ya. Pimpinannya. Iya. Pakai baju Aisyah, iya. Bener, gaun Aisyah dipakai. Iya, Pak Ilov berisik banget Pak Ilov itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau Pak Ilov udah nyampe rumah, baru ngomong Pak Ilov. Ya, tolong di tap-tap ya guys ya. Di tap-tap karena banyak yang wih, kerang tuh. Awas darah tinggi Pak Ilov. Awas kolesterol. Iya. Ya. Seperti itu ya. Saya lagi bicara tentang Allahmu pembuat pencipta dosa atau tidak. Gak ada yang berani bahas ini. Bahkan si Fatin dari tadi saya kejar, saya tanya Allahmu itu apa, gak bisa jawab. Ya, tiba-tiba datang mualaf cerdas, pertanyaannya cuma sekitar nonot. Jadi seperti itu ya, sekali lagi. Kenapa nabimu mendapat ejekan seperti ini? Kenapa dia mendapat ejekan seperti ini? Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang agak waras ini. Majnun. Wa qalu ya ayyuhallazzi nuzila alaihi zikru innaka lamajnun. Orang-orang itu berkata seperti itu kepada nabimu. Kamu pikir siapa? Yang nyuruh siapa? Yang memerintahkan siapa? Apakah diri mereka sendiri mereka melakukan itu? Tidak, sayang. Tidak. Ya, tentu tidak, sayang. Yang melakukan itu adalah Allahmu sendiri. Ya, Allahmu sendiri yang melakukan itu.
Jadi sekali lagi ya, kenapa dibilang bahwa Allahmu ini pencipta dosa? Karena di dalam Quran itu apa adanya. Ya, makanya kami tidak percaya kepada Allahmu. Ya, Allahmu itu pencipta dosa. Kalau kami tidak, Dek. Ya, Allah kami menghapus dosa kami. Ya, kalau Allahmu pencipta dosa. Ya, dia mengutus setan, dia memadamkan cahaya, ya. Makanya kalian itu tidak ada yang bisa melihat terang. Yesus adalah terang. Kau tidak bisa melihat itu karena Allahmu sudah menutup matamu itu. Makanya saya bilang sekali lagi, Allah mula yang membuat orang-orang ini mengolok-olok nabimu. Allahmu mau bikin apa? Mau bikin drama? Jadi karena Allahmu sangat ingin bikin drama ini, ya, dipikir Allah akan tidak ada manusia yang tahu bahwa dialah yang menaruh olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang ngatain nabimu. Ya? Jadi menurut kalian, apakah masih bisa kalian mengerti ini atau tidak, deh? Bentar ya, saya pakai dulu nih ya, biar lebar ya, biar layar lebar. Host itu perkataan orang yang gak ikut Nabi Muhammad, makanya diceritakan oleh Allah. Iya Andi, naik yuk, naik yuk, kita bahas yuk. Mana si Andi? Ayo Andi Wo, yuk naik, ayo kita bahas yuk. Yuk, saya udah kirim undangan. Yuk. Ayo. Kok takut? Jangan takut. Cuman 21 orang. Enggak kamu logikanya kuat. Loh. Masa logika saya kuat? Berarti kamu lebih percaya logika saya daripada Allahmu. Allahnya kalah sama logika Waymaker. Nggak perlu naik, cukup waras aja ya. Yang waras ya. Kenapa Poultry menolak naik? Karena dia memang tidak bisa menjelaskan kenapa Allah yang taruh olok-olok itu di dalam hati mereka ini, ya kan? Nih Andiwo ya, saya kasih lihat ya. Kamu kalau baca terus, kamu akan temukan ya di ayat 12. Ya. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Andiwu, ini kenapa Allahmu ternyata biang keladinya? Biang keladinya Allah. Karena saya sudah bikin di sini ya. Ini tema kita. Ya, tema kita ini terbukti di ayat 12 ini. Ya. Di ayat 12 ini Allahmu yang memasukkan ke dalam hati orang berdosa itu olok-olok kepada nabimu. Ya, Andiwu. Jadi menjadi kafir itu ya
Di dalam agama kalian, karena kalian percaya kepada Allah, di dalam agama kalian itu tidak bisa jadi pilihan. Ya, kalau kamu ditentukan kafir, kamu kafir. Ya, karena Allah sendiri yang mengutus setan-setan supaya kalian berbuat maksiat sungguh-sungguh. Ya, silakan naik, ayo ya. Gak ada yang berani naik kuclimnya. Udah musnah ini. Tolong di-tap-tap ya teman-teman ya, di-tap-tap ya. Memang ini algoritma di TikTok ini kalau kita kayak gini nih, udah banyak yang panas ya kayak gini nih. Thank you, bye love ya. Absen-absen ya guys ya. Absen-absen love foreign ya. Kalau punya koin kalian bisa absen-absen ya. Biar banyak yang lihat ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa di dalam Quran kalian banyak sekali ya narasi-narasi yang bersalahan karena Allahmu memang nggak tahu cara bicara, atau jangan-jangan Allahmu memang nabimu sendiri, nabimu ya yang buta huruf itu. Karena dia tidak pernah sekolah, makanya dia kalau memberitahu bahwa Allahnya berfirman begini dan begini, jadi kalimatnya berantakan. Ya, kita lihat nih ya di Al-An'am. Al-An'am ayat 151. Ini masih berhubungan dengan tema ya. Lihat di sini. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kalau sudah dibilang ya, apa yang diharamkan, artinya yang tidak boleh ya, betul tidak? Yang tidak boleh. Haram nih kalau kamu makan bebong, ya. Makan bebong itu haram, harusnya masuk di list ini. Ya, ini adalah list yang harus dibacakan apa saja yang haram. 1, bebong. 2, ya, berzina. Itu harusnya, ya kan? Bener gak? Tapi ternyata, sekali lagi, dia pakai kata janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berarti, kalau dipakai keseluruhan kalimat ini, ya, kalau dipakai keseluruhan kalimat ini, berarti mempersekutukan sesuatu, ya, dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah itu adalah haram. Naik kamu Poltri ya, kamu pupuk aja sok belagu, sebelagu paham. Pupuk aja lo urusanmu, ya jangan naik kamu ya. Nanti saya kalah, ya kan? Gak usah naik kamu ya, nanti saya nggak bisa jawab ya. Nanti saya gemeteran terus saya tutup room, ya kan? Jangan naik ya, jangan. Ya, itu kan ada koma. Menurutmu original teks Arab ada koma gak? Di mana tulisan Arab koma di mana? Saya sedang memberitahu kamu betapa Allahmu tidak bisa menyusun kalimat. Makanya saya bilang Allahmu memang sebenarnya mengharapkan ya bahwa kalian itu mempersekutukan Dia. Ya. Jadi ini tidak haram karena ada kata jangannya jadinya. Ini bukan yang haram karena ada kata jangan. Ya. Kalau dibilang haram, harusnya tidak ada kata jangan. Yang haram itu mempersekutukan sesuatu dengan Allah.
Itu yang haram, jangan pakai kata jangan. Paham kamu, Dek? Lihat di sini. Yang haram apa lagi yang haram? Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Masa haram berbuat baik kepada orang tuamu? Bisa kau jawab itu, Poultry? Gak usah naik ya, nanti saya kalah sama kamu. Kamu terlalu jago buat saya, Poultry ya. Terlalu jago, jangan. Tolong ya, yang naik itu yang Islam-Islam tidak ngerti aja ya yang naik ya. Yang pinter-pinter jangan naik ya, guys ya. Saya takut mualaf nanti, jangan. Ya. Coba tolong yang baru-baru aja lah ya, yang mungkin baru mualaf ya, naik lah ya. Jadi saya nggak perlu takut jadi mualaf juga ya. Iya, Poultry, kamu jangan naik ya. Kamu pinter banget. Saya takut sekali, takut. Ya, saya takut sekali karena Tuhanmu aja sangat jenius, guys. Jenius. Di kalimat atas dikatakan bahwa inilah yang akan diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Ya, ini yang dibacakan adalah haram. Yang dibacakan ini adalah yang haram. Berarti yang haram adalah berbuat baik terhadap kedua orang tuamu. Berarti yang haram adalah tidak boleh mempersekutukan. Berarti kamu harus mempersekutukan. Nih, ini lagi yang haram. Janganlah kamu membunbun anak-anakmu. Berarti saat kamu tidak membunbun anak-anakmu itu haram. Jadinya kamu harus membunbun. Paham tidak? Betapa Allahmu sangat jenius membikin kalimat. Jangan marah deh ya, jangan marah. Memang Allahmu itu jenius sekali membuat kalimat. Kalimat apa ini? Kalimat orang gak sekolah. Allahmu memang gak sekolah. Si Poultry Farm mengerikan memang ya. Kamu mengerikan, Poultry Farm ya. Saya sampai kehilangan kata-kata. Sangat pinter Poultry Farm ini ya. Saking pinternya, Allahnya aja kalah. Ayo. Ada gak ya Islam-Islam yang gak usah pinter lah naik ya. Kalau Poultry Farm terlalu jenius dia, sama kayak ini nabinya. Ya. Sama kayak nabinya itu ya. Nabinya dan dia tuh sama-sama jenius. Ya Poultry ya. Pupukmu udah beres belum? Kerjaanmu bikin pupuk itu ambilin dulu ya. Ambilin dulu kotoran dari kambing-kambingmu itu ya. Buat pupuk lah. Belajar lagi sama Kiai. Belajar sama Kiai nanti saya dilecehkan. Kok sama Kiai saya disuruh belajar, nanti yang ada rahim saya disucikan. Ya kan? Disucikan, saya takut lah ya. Jangan disuruh ke kiaimu ya. Nanti saya langsung diewong. Andiu. Naiklah Andiu. Gak mau diskusi, ya. Karena memang kalian sudah ini ya, udah terlalu jenius semua ya. Kalian gak usah berlindung di balik bahasa Arab ya. Bahasa Arab aja kalian. Kalau udah sesuatu mepet langsung bilang, Waymaker gak tahu bahasa Arab aja sok-sokan bahas
Quran. Ya kan? Padahal kalau dia disuruh naik menjelaskan ini, meninggoy. Kau jelaskan ini. Orang yang namanya dikatakan, inilah yang haram itu. Marilah ku bacakan apa yang diharamkan. Inilah yang haram itu. 1, babi. 2, berzina. 3, mencuri. Harusnya itu. Ini malah ada kata janganlah. Hah? Kalimat apa lagi itu? Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berarti janganlah ini adalah haram. Makanya kamu harus mempersekutukan sesuatu dengan Allahmu supaya tidak haram. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Haramlah berbuat baik terhadap orang tuamu. Ya? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jadi, ya, kalau ya kamu tidak membunuh anak-anakmu, kamu itu haram. Ya, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau kamu tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, maka haramlah kamu. Janganlah lagi kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Lagi-lagi. Kamu harus membunuh jiwa yang diharamkan. Melainkan dengan sesuatu yang benar. Sejak kapan Taurat mengatakan melainkan? Sejak kapan? Siapa yang ngotot, Polpam? Poltri? Siapa yang ngotot? Kamu nggak di atas, kok saya ngotot. Yang ngotot tuh kalau kita diskusi, saya nggak ada ngotot. Kok kocak sekali, Poltri, ya? Nih, saya kasih tahu ya, ayat Quranmu ini berkaitan dengan hadis Muslim 2749. Ya, saya kasih lihat ya. Hadis Muslim 2749. Kita lihat. Hadis Muslim 2749. Sebentar ya. 2749. Muslim 2749. Nih ya. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menghapus kalian dari keberadaan. Dan dia akan menggantikan kalian dengan orang-orang yang akan berbuat dosa dan minta ampunan kepada Allah. Dan dia akan mengampuni mereka. Poltri, kamu jangan berhayal tingkat tinggi kamu. Kamulah yang harus belajar Quranmu dan hadismu. Karena kalau kamu sungguh-sungguh belajar dengan tidak bertanya kepada kiai dan ulamamu, ya yang tukang melecehkan wanita, maka kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu miliki adalah kesesatan.
Coba lihat ini. Sama ini sama dengan Al-An'am tadi, Al-An'am 151. Ya. Saya berpikir apa jangan-jangan salah kali ya. Salah kali ya, maksudnya bukan apa yang diharamkan, maksudnya tentang peraturan atau tentang hukum Taurat gitulah ya. Tapi ternyata saya temukan ada hadis Muslim ini, di mana Allahmu membutuhkan kalian ya untuk berdosa supaya dia bisa mengeluarkan pengampunannya. Kok bisa ya Allah kayak begini dipercaya ya? Ayo naiklah ya, naiklah. Naik ya para muslimah dan muslimin ya. Kita akan bahas tema ini ya, karena saya punya peraturan baru. Kalian boleh membahas tema ini atau tema yang lain, silakan ya. Karena ini tema saya malam ini. Kalau kalian udah nggak sanggup ya kita nggak usah lagi bahas ini. Kamu punya pertanyaan silakan. Tapi yang jelas diskusi itu adalah ya timbal balik. Jangan kayak si Fatin tadi ya. Udah saya jawab pertanyaannya, saat saya tanya balik, Allahmu apa? Dia nggak bisa jawab, dia kemana-mana. Ya, langsung dia megap-megap dia ya, nggak bisa jawab dia, megap terus. Allahmu itu udah metong, Poltri ya. Allahmu udah metong semenjak nabimu diracun. Ya. Nabimu diracun, dia sakit terus-menerus ya. Akhirnya Allah mau ikut metong sama nabimu. Ya, nanti kita doakan ya sama-sama ya. Kita lihat doa siapa yang ampuh. Tuhan Yesus, mari kau jamah hati si Poltri Farm ini. Bukakan segala kesesatan di mata dan hatinya Tuhan. Di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus. Datang dan bekerjalah di hatinya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita lihat ya. Siapa yang berkuasa ya, Dek ya. Ya, Poltri ya. Nanti malam ya. Nanti malam Tuhan Yesus datang ya. Ke dalam mimpimu, jangan kau tolak ya, Dek. Kalau kau tolak, maka kau bagian dari Maryam 71. Ayo Andiwu, naik Andiwu. Kok takut kamu? Kata Buya Sakur ya, jangan takut murtad, Dek. Kata Buya Sakur, jangan takut murtad. Ya, Andiwu. Gitu. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa Allahmu membutuhkan dosa, Andiwu. Ya. Kalau nggak ada dosa, ya, maka Allah tidak bisa memberikan pengampunannya. Jadi Allah merasa tidak berguna karena dia tidak bisa mengampuni orang-orang sudah pada suci semua. Ya, Allah jadi nggak suka karena semua orang tidak ada yang berdosa. Semuanya jadi kudus, semuanya jadi suci. Semuanya jadi bersih, tidak berdosa sama sekali. Karena itulah, ya, Rasulullahmu bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku. Zat apa ini? Sepertinya zat setan-setan ya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menghapus kalian dari keberadaan. Kalian akan dimusnahkan, guys. Dia tidak suka kalau kalian tidak berbuat dosa. Allah mau pencipta dosa.
Hmm? Gak ada Islam yang naik, guys. Semuanya meninggoy. Tadi Pak I love you turun atau gimana? Pak I love you turun ya? Saya nggak nyadar. Apa kena tombak atau gimana, Cek? Pak I love you tadi turun ya? Oh, turun. Gimana? Ya, saya sudah doakan kamu ya, Poltri ya. Semoga malam ini Allah Roh Kudus itu menggerakkan hatimu ya, untuk kau buka lebih dalam Qur'anmu bahwa yang akan kau temukan adalah Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya, Andiwu. Gimana Andiwu? Masih malu kau untuk naik, Dek? Gak ada Tuhan, Poltri. Di agamamu tuh gak ada Tuhan. Masa kau gak tahu? Asyadumu aja berkata begitu. Tidak ada Tuhan. Kalian itu tidak menyembah Tuhan. Makanya saya tadi tanya sama si Fatin. Allah itu apa? Karena di agamamu tidak ada Tuhan. Allahmu memang menyembah Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahmu menyembah Tuhan, tapi Allahmu sendiri bukan Tuhan. Ya, itu aja kau nggak paham, Poltri. Thank you. Ya, love orange ya guys, kayak Isabel dong ya. Isabel baik banget tuh. Kalian mah nggak ada yang mau absen apa guys? Ayolah, masa kamu ngobrol doang sama si Cherlin Andiwu? Nanti naksir loh. Nama Nabi Muhammad jelas-jelas Abdullah, artinya hamba Allah. Salah. Ya. Nama nabimu sebenarnya Katem bin Kilab. Tahu nggak? Katem itu artinya susu basi. Kilab itu artinya bani anjing. Ya, itu nama aslinya ya. Pelan-pelan aja kita ngomong ya. Kita sih santai aja, kan sudah dikasih tahu sama pencipta manusia. Ya, Allahmu tidak menciptakan manusia karena dia tidak tahu bahwa ya spermamu itu keluarnya dari mana, dia nggak tahu. Ya, Allahmu salah dalam memberitahu kalian. Karena apa? Dia bukan pencipta manusia. Karena ya dia bilang spermamu itu bukan dari telurmu. Ya. Bagaimana bisa Allahmu itu pencipta manusia? Dia nggak tahu bahwa perempuan itu nggak punya sperma. Dibilang punya sperma. Gitu. Yesus ngaku-ngaku bapaknya di langit. Di mana ayatnya Andiwu? Inilah yang disebut dengan penghujatan. Karena kamu ya typing tidak berdasarkan apa-apa. Ya Andiwu ya. Yesus tidak pernah ngaku-ngaku bapaknya di langit. Di mana? Di ayat mana di kitabnya orang Kristen ada Yesus ngaku-ngaku bapaknya di langit? Di mana? Ayo, kasih tahu saya. Jangan kamu ngarang. Kamulah penghujat itu. Ya, kamu melakukan penghujatan kalau tidak ada data. Jadi itu aja ya. Di-mute aja ya. Kamu di-mute aja ya. Di-mute aja kamu ya, karena kamu tidak mau naik, biar kamu naik ya.
Ya, kebanyakan ini ya, congor ya. Kebanyakan bacot ya. Naiklah Andi ya. Naik Andi. Ya, supaya kamu bisa berhenti ya berbicara yang sudah menghujat. Jatuhnya kamu menghujat karena tidak ada datanya. Saya berdasarkan data. Saya punya data, Allahmu ini menyuruh kalian berdosa. Makanya saya bilang Allahmu pencipta dosa. Ya, Allahmu membutuhkan dosa. Saya nggak heran. Itu makanya kalian tidak pernah bisa benar kehidupannya. Bagaimana bisa benar? Sedangkan Allahmu katanya menyuruh kalian untuk berbuat dosa. Ya, yang penting syahadat ya. Sisanya nggak ada masalah. Mau berjudi, mau berzina, mau merampok, yang penting syahadat katanya. Ya, makanya benarlah saya bilang tadi ke si Patin, kalian tidak punya Tuhan, ya, nggak ada Tuhan kalian, kalian tidak menyembah Tuhan, ya, nggak ada kalian menyembah Tuhan, kau menyembah Allah. Allah mana? Allah negeri Mekah. Ya, kenapa ada room Kristen kayak gini? Supaya Allah yang benar bisa memberitahu kamu bahwa yang kau punya sekarang adalah Allah palsu. Allah yang benar tidak pernah menyuruh kamu berbuat dosa. Ya, tidak pernah. Kita bandingkan ya kitab kita ya. Saya kasih tahu kamu ya. Gak pernah Allah yang asli itu untuk menyuruh kamu berbuat dosa, gak pernah. Dari semenjak Nabi Musa tidak pernah dikatakan kamu harus berdosa, ya. Jangan botol deh ya. Saya kasih lihat ayatnya ya. Saya akan kasih lihat ayatnya di Alkitab ya. Tap-tap ya guys ya, tap-tap ya. Ya, kita lihat nih. Kita lihat ayatnya di kitabnya orang Kristen ya. Ya, ini Taurat ya. Bentar ya. Ini Taurat deh ya. Dalam Imamat. Dalam Imamat 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Nih. Saya akan bentar ya. Kita naik dulu. Oke. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ya. Allah itu kudus. Kau tahu gak arti kudus, Dek? Hah? Bahkan kudus aja, ya. Kalian bilang, ulamamu bilang, kalian semua tidak ada yang bisa kudus, hanya Allah yang kudus. Dan itu benar ajaran setan. Kau tahu tidak? Setan meyakinkan kamu bahwa manusia tidak bisa kudus. Itu karena apa? Karena setan memang kepingin kamu binasa, kamu tersesat, kamu berdosa. Ya? Di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya? Balik lagi itu ke Imamat itu tadi ya. Dalam kitab Imamat. Banyak sekali ya. Imamat 19 ayat 2.
Ya, kita lihat Imamat 19 ayat 2. Berulang kali Tuhan mengingatkan kita supaya kita untuk hidup dalam kekudusan. Bicara kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuh, ya. Ya, Imamat 20 ayat 7. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Kurang apa? Berkali-kali Tuhan bilang kudus, kamu harus kudus. Jaga dirimu supaya jangan berdosa. Ya. Tapi berulang kali juga di dalam Quran dikatakan Allah mengutus setan supaya melakukan yang maksiat dengan sungguh-sungguh. Hah? Bedakan deh ya, bedakan. Kita lihat ya. Nah, ya. Kita lihat. Ya. Surat Maryam ayat 83. Lihat bedanya itu. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Tandanya apa? Bagaimana kamu tidak bisa membedakan Allah yang benar dengan Allah yang asal-asalan, asal jadi? Kenapa bisa begini? Allahnya Musa jelas-jelas bilang kamu harus kudus. Kamu harus hidup dalam kekudusan. Kamu tidak akan bisa melihat Allah karena kamu tidak kudus. Tuhan Yesus bilang berbahagialah mereka yang kudus karena mereka akan melihat Allah. Sedangkan lihat ini. Dibilang si kami mengirim setan supaya orang berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Bahkan disuruh kalian berdosa. Ya. Hadis ini tadi. Kalian disuruh berdosa. Kalau kalian gak berdosa nanti dihancurkan. Menghapus kalian dari keberadaan artinya apa? Dibun-bun kalian. Digantikan dengan orang-orang yang akan berbuat dosa. Astaga, Clim, kayak gitu aja kalian gak bisa ngerti mana Allah yang benar itu, Clim. Bahkan yang haram, ya, yang haram, katanya yang haram itu adalah berbuat baik kepada orang tua itu haram. Tolonglah, Clim, ya, yang waras lah ya. Yang waras. Yang waras, adat simpel. Ya. Allahmu ini gak waras. Saat disuruh mengolok-ngolok orang itu, mengolok-ngolok nabi, bagaimana bisa padahal itu nabi dia? Tapi ditaruhnya dalam hati mereka yang mengolok-ngolok nabi, ya, bahwa katanya nabi kalian gelo. Nabi kalian gila. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang bikin siapa? Allah. Katanya itu nabinya. Kenapa dia harus menyuruh orang-orang kafir untuk mengolok-ngolok nabinya sendiri? Dan menurut hadis ini, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak akan tergantikan.
Ya, orang-orang yang akan tetap ada menurut Allah yang di sini, yang di hadis ini. Ya, karena Allah akan menghapus dosanya. Ya, Allah akan menghapus dosanya. Karena apa? Karena yang membuat mereka berdosa adalah Allah sendiri. Ya, nggak mungkin lah ya kalau orang-orang musyrik itu nggak diampuni ya. Orang-orang kafir itu yang sudah bilang nabimu itu gila ya, pasti diampuni karena yang menaruh itu di hati mereka adalah Allah sendiri. Ya, buat apa mereka minta ampun orang yang naruh si Allah sendiri? Kan balik lagi baca Quran dulu, pandai baca Quran dulu. Kau nggak pernah nonton si ini ya, si Mata Pisau ya? Di situ perempuan-perempuan Islam selalu jago baca Arabnya, tapi saat ditanya artinya nggak tahu. Naiklah prajurit, kenapa kau turun lagi? Waqalu Majnun. Oh, memang begitu ya, prajurit. Kamu kalau mau ini naiklah ya, naiklah. Oke, kita lihat si prajurit ya. Oke, prajurit. Selamat malam, prajurit. Prajurit. Nah, kok diam? Oke. Mau tombak ya? Jangan suka nombak-nombak deh. Gitu aja ya teman-teman ya. Mereka ini memang kalau dikasih tahu ya, mereka nggak mau dengar karena memang mereka udah disesatkan oleh Allahnya sendiri. Ya. Mereka menyembah Allah, bukan menyembah Tuhan, karena di agama mereka tidak ada Tuhan. Ya. Kalau ada orang Islam yang bilang mereka menyembah Tuhan, itu adalah kebohongan terbesar. Ya. Makanya Allah ini saya tanya dari tadi sama orang-orang Muslim ya, si Fatin tadi. Saya tanya Allahmu tuh apa? Dia nggak bisa jawab. Kami nggak perlukan pentuhan manusia untuk tafsir ciptakan. Nggak ada yang nafsir kitabmu. Sejak kapan Waymaker menafsir? Ngapain kami tafsir? Botol kau. Silakan kau percaya ulamamu ya, karena kau memang nggak percaya Allah ya. Allahmu bukan Tuhan, jadi kau nggak percaya. Ya. Yang kau tuhankan adalah ulamamu yang selalu mensucikan rahim-rahim santriwatinya. Ya, gak ada saya menafsir dek, saya baca apa adanya. Ya, saya baca betapa Allahmu tidak mengerti menuliskan perintah apapun. Cara menuliskan perintah dia nggak mengerti. Ya, kau baca Al-An'am 151. Daftar list yang diharamkan apa aja? Mengapa di situ dikatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua diharamkan? Hah? Baca itu deh, ya. Saya nggak ada menafsir. Apa adanya Qur'anmu, apa adanya Allahmu berfirman, itu yang kita bahas di sini. Nggak ada yang nafsir, betul? Ya, kamu memang
Tuhankan ulamamu, prajurit, ya. Tuhankanlah itu ulamamu, ya. Makanya kamu mendapatkan ya Allah, bukan Tuhan yang benar. Ya, memang di agamamu nggak ada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi ya, prajurit ya, ingat ya, kamu tidak menyembah Tuhan, kamu menyembah Allah, ya. Dan Allahmu bukan Tuhan. Yang Tuhan buat kamu adalah ulamamu. Kau percaya apa kata ulamamu? Ulamamu bilang, adikmu yang perempuan, rahimnya harus disucikan. Kau percaya? Makanya kau kasih adikmu itu ke ulama supaya dibersihkan rahimnya katanya. Ya, banyak yang begitu ya. Kalian itu banyak yang diperbodoh sama ulamanya sendiri. Kasihan kamu ya. Kasihan memang ya. Kita doa nanti buat si prajurit itu ya. Kasihan deh, kasihan. Oke ya. Sekali lagi saya kasih tahu ya. Tidak ada Tuhan yang benar mengajarkan untuk supaya berbuat dosa, tidak ya. Nah, karena kita semua sudah berbuat dosa ya, dan manusia tidak ada yang suci ya, semua sudah jatuh ke dalam hukuman dosa yaitu maut ya. Makanya kita perlu ditebus, hidup kita perlu ditebus oleh Yesus Kristus ya. Jadi kita dibenarkan, kita dikuduskan. Kita memang tidak bisa kudus, tapi kita dikuduskan oleh kematiannya, oleh darah Yesus, oke? Iya, itu doginya memang kayak gitu, guys. Jadi saya nggak bisa lama-lama ya, guys. Memang seperti itu, karena udah disiksa sama tetangga saya itu memang begitu ya. Mohon maaf ya. Oke, kita doa lagi ya. Iya, memang berisik itu si Juma itu. Kita doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kau berkati Bapa, teman-teman yang muslim tadi Bapa. Meskipun mereka Bapa tidak lama Tuhan Yesus mendengarkan live ini, tapi saya yakin dan percaya Engkau menjamah hati mereka, Engkau menjamah mereka ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Allah Roh Kudus. Berkati teman-teman yang sudah give, berkati teman-teman tadi Tuhan yang sudah mensupport. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya. Tuhan memberkati. God bless.